pagi para wisatawan, apa kabar? Semoga sehat dan semangat beraktivitas ya. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Diva, bisa dipanggil Diva. Saya adalah pemandu yang akan menemani teman-teman mengelilingi Museum Keris Nusantara dalam beberapa menit ke depan. Jadi saya ucapkan selamat datang di Museum Keris Nusantara, salam museum di hatiku. Baiklah, mari kita mulai. Museum Keris ini berada di Kota Solo, tepatnya di Jalan Bayangkara, nomor 2 Sriwedari, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Museum Keris Nusantara merupakan sebuah museum yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sejak 2013. Lalu diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo pada tanggal 9 Agustus 2017. Museum Keris Nusantara dulunya adalah bekas bangunan Rumah Sakit Jiwa Mangunjayan. Museum Keris Nusantara dibangun dengan program tugas pembantuan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Museum Keris juga mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Museum Keris ini berbentuk trapesium seperti Candi Suko. Selain itu, desain interiornya berwarna emas di setiap sudut bangunannya dan beberapa ornamen gebyok dan juga wayang. Saat memasuki museum ini, kita akan disuguhi patung Buto yang menjadi penjaga pintu masuk dan juga ucapan selamat datang menggunakan bahasa Jawa. Museum ini memiliki 5 lantai. Di lantai pertama yaitu basement yang digunakan untuk menampung kendaraan pengunjung. Selanjutnya di lantai 2, di lantai ini dinamakan dengan Wedaring Wacana. Mulai dari pintu utama, loket, informasi, kantor, dan ruang audio. Pengunjung bisa mengisi daftar tamu sebagai administrasi. Di lantai ini terdapat papan informasi tentang penyebaran senjata di dunia. Dan juga ruang audio yang menampilkan video visual mengenai perjalanan keris di Indonesia. Beranjak ke lantai 3, di lantai ini dinamakan dengan Purwaning Wacana. Di lantai ini terdapat ruang pamer, ruang perpustakaan, ruang bermain anak, dan ruang restorasi keris. Di lantai ini, di setiap keris yang terpajang, pengelola juga memasang keterangan berupa jenis, dapur, pamor, warangka, tangguh, pendak, mendak, ukiran, dan juga asal-usul koleksi. Jumlah hibah terpajang berdampingan dengan informasi tentang eksistensi keris di masyarakat dan juga pengertian anatomi keris. Selanjutnya ke lantai 4, di lantai ini dinamakan dengan Cipta Adiluhung. Di lantai ini pengunjung bisa menyaksikan diorama pembuatan keris pada masa Candi Borobudur dan juga Candi Suko. Diorama yang sangat nyata seakan membuat pengunjung menyaksikan pembuatan keris yang sebenarnya. Ada juga patung pria berpakaian adat Jawa yang menampilkan tata krama dan tata busana saat membawa keris. Terakhir di lantai 5, di lantai ini dinamakan Estining Lampah. Di lantai ini paling banyak menyimpan koleksi keris. Di lantai ini juga terpajang keris hibah masyarakat perkerisan Indonesia untuk Presiden Joko Widodo. Keris tersebut berlook 5 sebagai simbol Pancasila. Museum Keris ini memiliki 409 koleksi keris. Berikut 6 keris yang ada di Museum Keris Nusantara. Pertama yaitu keris Kyai Bojoseno. Keris ini dibuat sekitar era Pakubuwono IV. Keris ini termasuk kategori keris langka, maka dari itu keris ini menjadi buruan para kolektor.
Berdasarkan legenda yang ada, keris ini disebut-sebut bisa menembus baju zirah bangsa Eropa. Yang kedua yaitu keris Kanjeng Kyai Indroputro. Keris ini dibuat pada era Mataram sebelum pecahnya Solo dan Yogyakarta. Pada era Sultan Agung, emas banyak diaplikasikan sebagai hiasan keris, termasuk keris ini. Kanjeng Kyai Indroputro memiliki tipe jalak ngore kinata limo wedono. Selain emas, keris ini juga memiliki berlian asli yang bernilai fantastis. Yang ketiga yaitu keris Kanjeng Kyai Nagaraja. Keris ini merupakan tipikal keris Nagawana. Keistimewaan dari keris yang dibuat pada era Mataram ini adalah simbolisasi yang ditampilkan, seperti simbol naga yang mencerminkan kekuasaan dan kesaktian. Ada pula simbol alas-alasan yang mencerminkan jika pengusaha itu harus membumi. Ada juga simbol kijang dan singa yang berarti seorang pemimpin itu harus bisa menyatukan watak yang berbeda atau berseberangan. Simbol dari keris ini terbuat dari emas asli. Yang keempat yaitu keris Nyai Siem. Pusaka ini dibuat pada era Hamengkubuwono VII. Benda pusaka ini berjenis wedung yang merupakan alat bantu pertanian. Hal yang membuat pusaka ini istimewa adalah cara pembuatannya dan material yang terbilang perfeksionis. Yang kelima yaitu keris Kyai Puspawijaya. Keris ini dibuat dengan gaya Bali dan dibuat pada abad ke-16. Keris ini memiliki berbagai macam hiasan seperti kusia permata batu rubi, emas, hingga berlian. Warangka keris ini terbuat dari gading dan full emas murni. Dan yang paling menarik perhatian di museum keris ini yaitu keris Presiden Joko Widodo. Keris orang nomor 1 di Indonesia ini bernama Kyai Tenggara. Keris ini merupakan jenis keris berluk atau liku 5 tinatah emas. Luk 5 ini mencerminkan Pancasila yang merupakan falsafah bangsa Indonesia. Keris ini bertipe larmonga dan corak atau pamorwengko yang memiliki makna mengayomi. Keris ini dibuat pada masa Putran Surakarta dengan warangka atau sarung keris gaya Surakarta ladrang sungging. Warangka itu memiliki motif alas-alasan yang bermakna beragam suku dan harmonisasi dengan alam. Cincin keris ini berupa selut permata intan berbahan perak. Sedangkan ukirannya merupakan gaya Surakarta, nunggak semi Yudawinata, dan bahan kemuning. Selain itu, di keris ini terdapat simbol makhluk legenda yang bernama Larmana, yang menyimbolkan kekuasaan di darat, di laut, dan di udara. Keenam keris tersebut merupakan koleksi keris yang ada di Museum Keris Nusantara, dan masih banyak lagi koleksi yang ada di Museum Keris. Di Museum Keris ini terdapat ritual khusus saat pengiriman keris dari Jakarta ke Solo. Saat mengirimkan keris harus melewati ritual khusus agar perjalanan lancar dan tidak ada halangan. Di setiap koleksi keris juga terdapat sajian di samping koleksi tersebut. Teman-teman, akhirnya kita sampai di akhir tour. Atas nama Museum Keris Nusantara, saya ucapkan terima kasih atas kunjungan teman-teman. Semoga perjalanan kita berkeliling museum hari ini dapat memberikan pengalaman dan kesan yang berharga bagi teman-teman semua dan kami. Kami nantikan kunjungan teman-teman ke Museum Keris Nusantara, dan kami minta maaf apabila
ada sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan saat kita tur tadi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Selamat melanjutkan perjalanan. I stay for a long time 'cause I like me better when I'm with